macam bina? Ada? Apa bina sohai? Contoh yang sulasi. Contoh yang rubai. Apa itu mudhaf? Contoh yang sulasi. Contoh yang rubai. Apa itu mahmud? Contoh mahmud pak. Contoh mahmud ain. Contoh mahmud lam. Kemudian apa itu bina misal? Kemudian contoh misal wawi. Misal yai. Apa itu bina ajwab? Contoh ajwab wawi. Asalnya. Contoh yang ajwab yai. Asalnya. Sayaro. Kemudian apa itu bina nakis? Kemudian contoh yang nakis wawi. Asalnya. Contoh yang nakis yai. Asalnya. Kemudian apa itu bina lafif? Contoh yang lafif mafruk. Kemudian lafif makrun. Ya. Selanjutnya itu adalah contoh-contoh yang kamu bisa menyebutkan, bisa dibaca berulang-ulang saat jamiah tasrifan. Ya, kita tidak mungkin di sekarang, kita berbagi waktu lagi. Kemudian kita pembahasan langsung isim ada dua. Satu. Dua. Apa itu mu'rab? Apa itu mabni? Isim mabni ada berapa? Bukan. Satu. Dua. Kemudian selanjutnya isim mu'rab. Isim mu'rab i'rabnya isim itu ada tiga. Satu. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Tiga. Ada berapa? Sekarang isim yang dibaca ropa ada berapa? Satu. Masing-masing baik fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada sudah kita bahas. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang masalah khobarnya mubtada. Ada khobar tetapi khobarnya menjadi khobar mubtada. Kan itu kan khobarnya mubtada juga dibaca ropa. Dibaca ropanya khobar itu oleh apa? Oleh apa khobarnya mubtada dibaca ropa? Oleh amil apa maksudnya? Oleh amil apa khobarnya mubtada dibaca ropa? Yuk, yang tahu siapa? Kalau mubtada sendiri dibaca ropa, oleh amil apa? Dibacanya itu, dibaca disuruh ropa. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu?
Mubtada kan dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa salah satunya adalah mubtada. Oleh apa dibacanya mubtada? Dibaca rofanya mubtada. Oleh amil. Inna Zaidan. Zaidan itu isim yang dibaca nasab oleh inna. Demikian pula mubtada isim yang dibaca rofa gitu. Itu oleh apa? Oleh amil. Oleh amil tidak. Oleh amil tidak. Jadi nanti setiap mubtada itu pasti dibaca rofa oleh amil ibtida. Makanya kalau dalam bahasa Sunda diartikan ari, kalau di Jawa utawi, Zaidun utawi, itu karena menjadi permulaan. Kalau bahasa Indonesianya adapun, itu mesti begitu kalimat permulaan itu. Ya. Nah, karena dalam bahasa Arab itu ada ketentuan aturan bahwa isim itu akan dibaca rofa apabila menjadi mubtada, dan mubtada dibaca rofanya itu oleh amil ibtida sesuai dengan nadoman amriti. Ini nanti kita terapkan juga nih. Nah, yaitu pada bab mubtada dan khobar. Al mubtadas munrafuhu mu'abbadun an kulli lafdin amilin mujarradu. Ini ketentuannya. Kita imritinya belum sampai bab mubtada. Nanti kalau sudah ini kamu bisa memberikan keterangan-keterangan. Ada lagi keterangan. Warofa'u mubtadaan bil ibtida warofuhu bil mubtada. Rofa'nya khobar itu dengan mubtada. Jadi sekali lagi bahwa khobarnya mubtada dibaca rofa oleh amil. Keliru. Khobarnya mubtada dibaca rofa oleh mubtadanya. Kalau mubtada baru oleh amil ibtida. Ada yang memerintahkan begitu. Jadi kalau bicaranya khobar, kita pembahas hari ini materinya adalah khobar mubtada. Khobar mubtada itu dibaca rofanya oleh mubtada. Mana keterangannya? Warofa'u mubtadaan bil ibtida warofuhu khobaruhu bil mubtada. Itu masih pembukaan. Mari kita bahas satu persatu. Khobarnya mubtada itu ada dua. Satu mufrad. Dua khobarnya mubtada itu terbagi dua bagian. Yang satu mufrad menyendiri, ya, yang bentuknya bentuk mufrad. Yang kedua bentuknya ghair mufrad. Ya, kita akan jelaskan bahwa nanti dalam isim mufrad khobarnya mubtada yang polanya pola mufrad itu terbagi dua bagian. Satu yang jamid, dua yang mustaq. Sekarang yang jamid mufrad. Yang jamid itu seperti apa? Mufrad yang jamid itu polanya tidak menyimpan isim domir yang kembali kepada mubtada. Itu yang jamid. Artinya yang jamid itu di dalam bentuk khobarnya itu tidak memiliki domir yang kembali kepada mubtada. Contoh, lapad kol buka hajarun. Kol buka ari naon? Kol buka teh hati. Ari utawi hatimu iku hajarun batu debleg berarti.
dipanggil-panggil ke noleh-noleh misalkan. Udah kalimatnya itu qalbuka hajarun. Itu bahasanya itu. Nah, di dalam kalimat hajarun itu bentuknya jamid, tidak memiliki domir yang kembali kepada mubtada. Beda dengan begini. Perhatikan coba. Zaidun qaimun. Zaidun utawi Pak Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Otomatis di dalamnya menyimpan domir. Kembali akan menanyakan siapa yang berdiri? Zaid. Berarti di dalam qaimun itu menyimpan domir, ya. Menyimpan domir yang kembali kepada si Zaid. Paham ya? Itu berarti contohnya. Kalau yang jamid tidak memiliki, ya. Contoh yang lain misalkan lafaz jasadun. Jasadun tadan. Ya. Contohnya apa coba? Dari jadikan jasadun itu menjadi khobarnya. Apa coba? Jasadun. Jadikan lafaz jasadun menjadi khobar. Seperti halnya qalbuka hajarun. Hatimu adalah batu. Yang menjadi khobarnya kalimat apa? Yang menjadi khobarnya kalimat apa? Dari kata-kata qalbuka hajarun. Hajarun itu menjadi khobar. Nah, sekarang kita cari lafaz jasadun yang menjadi khobar. Apa coba? Coba apa? Dari sekian banyak di antara kalian yang bisa mengembangkan contoh. Ya. Berarti itu memiliki kata benda, jasadun. Julu atau ke kursi misalkan. Jasadun bisa aja. Hada rajul jasadun, guys. Contohnya misalkan hada rajul utawi ki wong lanang jasadun. Bertubuh, ya. Bertubuh jasadun. Nah, lafaz jasadunnya itu tidak memiliki domir yang kembali. Atau kursi, alal kursi. Julu suka utawi lunggu siro iku alal kursi, ingatase kursi. Enggak ada domir yang kembali kepada julu suka. Berarti namanya jamid, ya. Atau kata binaun. Binaun artinya apa? Binaun. Hah? Bina. Hah? Yang keras? Bangunan. Bangunan. Itu kan berarti bentuknya jamid namanya. Ya. Atos lihat jamid deh. Oke. Jadi kembali lagi kita ditengetkan khobarnya mubtada itu ada dua. Satu mufrad, dua ghair mufrad. Bentuk yang mufrad ada dua. Satu jamid, dua musta. Oke, yang jamid seperti itu. Nanti bentuk jamid itu ada yang zat, ada yang makna. Yang jamid zat tadi contohnya qalbuka hajarun. Kemudian yang makna hadza darbuka. Utawi iki perkara darbuka pukulanmu. Yang jelas begini. Bahwa mufrad isim jamid zat adalah isim jenis yang menunjukkan arti aslinya dari kata tersebut. Seperti contoh tadi hajarun. Sekali lagi,
khobarnya mufrad yang isim jamid zat adalah bentuk isim jenis ngaran, isim jenis yang menunjukkan arti aslinya dari kata tersebut. Ya, hajarun batu, kemudian binaun bangunan, memiliki arti kata tersebut, keasliannya, gitu ya. Paham tidak? Mulai agak rumit soalnya nih. Kemudian yang kedua ada istilah mufrad isim jamid yang makna. Artinya mufrad isim jamid yang makna itu kosakata yang menunjukkan arti tetapi tidak berkaitan dengan masalah waktu. Kosakata yang memiliki arti tetapi tidak berkaitan dengan masalah waktu. Itu berarti khobar mufrad isim jamid yang makna. Dari mana bentuknya? Oh, dari misalkan fa'il, maf'ul, ya, dari isim makan. Isim makan kan nggak punya waktu. Beda dengan doroba, punya waktu, telah. Beda dengan yadribu, punya waktu, akan. Paham ya? Itu diantaranya pengertian daripada yang jamid. Kita ulangi biar tengah. Isim yang dibaca rofa yang keempat itu adalah khobarnya mubtada. Khobarnya mubtada itu terbagi dua pola. Pola pertama terbentuk dari isim mufrad. Yang kedua terbentuk dari mufrad. Oke. Sekarang yang mufrad itu terbagi dua bagian polanya itu. Yang pertama jamid, yang kedua mustaq. Yang jamid terbagi dua bagian, ada bentuk zat, ada bentuk makna. Lah sekarang istilah kata mufrad berarti polanya tidak menyimpan isim domir yang kembali kepada mubtada. Kemudian tidak pula bersumberkan dari kalimat yang lain, karena ada khobar terbentuk dari kalimat yang lain. Misalkan contohnya lafaz Zaidun qaimun. Ya, Zaidun utawi Pak Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Yang menjadi khobarnya apa? Yang menjadi khobarnya adalah kalimat qaimun. Ya, otomatis lafaz qaimun itu menjadi khobar. Pola apa? Pola yang apa? Yang mustaq, betul. Lah, pola yang mustaq itu satu isim fa'il, dua maf'ul, tiga isim zaman, empat isim makan. Ya. Karena nanti kalau terbentuk dari lafaz doroba punya waktu, yadribu punya waktu, maka yang namanya mustaq itu terbentuknya dari fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Oleh karena itu lafaz qaimun itu asalnya dari akar kata apa? Koma.
yakumu, koma yakumu kiaman, bahwa kok imun. Lah berarti itu nanti akan dikategorikan menjadi khobar yang mustaq. Guys, jamid ma'atos lah, kayak bangku lihat, ya, bentuk bangunan oke lihat, gitu. Nah, saya untuk ini memahaminya sih, paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, khobarnya mubtada itu yang goir mufrad. Pola kita membentuk khobarnya mubtada yang goir mufrad. Ada yang mufrad, ada yang goir mufrad. Kalau yang mufrad ada yang zat, ada yang makna. Zat itu tidak punya arti kecuali arti itu sendiri. Kalau yang makna punya arti tetapi diambilkan dari isim fa'il, isim maf'ul, masdar, kemudian isim makan. Oke, menyerap tidak? Menyerap, terima kasih. Berarti fokus perhatiannya yang menyerap. Kemudian yang kedua yaitu khobarnya terbentuk dari pola goir mufrad. Oke. Kemudian yang bagaimana khobarnya mubtada yang goir mufrad? Khobarnya mubtada yang goir mufrad itu nanti terbentuk dari satu pola jumlah, yang kedua sifat jumlah. Lah bagaimana yang jumlah? Otomatis kita sering mengulang-ulang. Yang namanya kalimat jumlah itu terdiri dari dua. Satu jumlah, dua jumlah. Nah, kalau jumlah isnya terdiri dari susunan apa saja? Mubtada dan khobar. Itu berarti kalimat terbentuk dari jumlah. Paham ya? Kalau sudah membentuk kalimat dari mubtada dan khobar, otomatis itu namanya jumlah. Kalau ditanyakan jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Kalau polanya terdiri dari fi'il dan fa'il, jumlah fi'iliyah. Kan paham begitu? Oh, bisa berarti nanti membentuk khobar terbentuk dari jumlah. Ya, terbentuk dari jumlah. Contoh kita buatkan yaitu lafaz dari ismiyah. Zaidun jariyatuhu dahibatu. Zaidun jariyatuhu dahibatu. Zaidun jariyatuhu dahibatu. Oke, penjelasan. Zaidun utawi Pak Zaid iku jariyatuhu utawi. Zaidun utawi Pak Zaid iku jariyatuhu utawi jariyah Pak Zaid iku dahibatun indit. Nah ini mubtada. Setiap mubtada pasti punya khobar. Khobarnya terdiri dari jumlah. Jumlahnya polanya adalah pola mubtada. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kenapa? Karena terbentuk dari mubtada dan khobar.
Lah ini mubtadanya jariyatu utawi jariyane Zaid iku dahibatun. Oleh karena itu nanti ini yang ini punya khobarnya satu di sini. Yang kedua ini mah khobarnya ini sini. Ya. Paham ya? Nah ini keseluruhannya ini namanya jumlah. Jumlah ismiyah. Nanti bisa pula membentuk khobar terbentuk dari jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Contohnya apa? Lanjut. Fi'il dan fa'il. Nah ibu fa'il boleh. Zaidun utawi Pak Zaid koma abuhu. Zaidun utawi Pak Zaid iku koma wis ngadeg sapa abuhu bapane Zaid. Jadi si Zaid kan bapaknya langsung. Si Zaid itu orang tuanya yang berdiri. Jadi bahasanya. Cuman ini terdiri dari susunan membuat ini apa namanya? Ini namanya apa? Khobar terbuat dari jumlah. Maka yang demikian ini semuanya dikatakan jumlah. Khobar yang ini semuanya adalah khobar, tetapi dikategorikan sebagai pola. Khobar apa? Khobarnya terbentuk dari apa? Goir mufrad. Goir mufrad. Ya. Paham tidak? Ulangi. Isim yang dibaca rofa salah satunya adalah khobar mubtada. Ya. Khobar mubtada itu nanti polanya terbagi dua bagian. Satu yang pola terbentuk dari mufrad, yang kedua terbentuk dari kemudian yang terbentuk dari mufrad terbagi dua bagian. Satu yang jamid, yang kedua dari mustaq. Itu nanti diambilkan dari isim fa'il, isim maf'ul, isim jamak, isim makan. Ya, yang penting bukan menunjukkan waktu. Paham? Kalau yang jamid zat itu dari mana itu sendiri. Batu hajarun, baitun rumah. Itu punya arti sendiri ya. Tidak punya domir yang kembali kepada mubtada. Harus. Oke, dari situ ada yang mau tanyakan. Pokoknya tegaskan baik itu polanya. Model kita sedang menjelaskan tentang masalah khobar. Khobar itu punya model-model. Jadi ada khobar mufrad yang jamid, ada khobar mufrad yang mustaq. Yang kedua, ada khobar yang goir mufrad, nanti terbagi dua bagian. Ada yang jumlah, ada yang sibah jumlah. Ya, kalau sibah jumlah sekarang yang jumlah sudah paham ya? Paham ya? Yang khobar jumlah, khobar goir mufrad yang jumlah, paham tidak? Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan yang ke selanjutnya, yaitu khobar yang goir mufrad tetapi terbentuk dari sibah jumlah. Kalau tadi dari apa? Jumlah. Tadi jumlah. Sekarang dari sibah jumlah. Dari sibah jumlah. Contohnya itu lafaz Zaidun indaka. Satu. Kemudian yang kedua Zaidun fid dari. Satu, Zaidun indaka. Yang kedua Zaidun fid dari.
Ini sedang menjelaskan apa? Saya tanya. Apa sih B? Sedang menjelaskan apa? Sedang menjelaskan khobar ghair mufrad yang sudah jumlah itu, biar nyambung dengan permasalahannya. Sekali lagi saya tanya, sedang menjelaskan apa contoh ini? Ya, terbentuk dari si B jumlah. Kenapa dikatakan sebagai si B jumlah? Karena ini khobarnya terbentuk dari satu, dorob. Yang kedua, jar majrur. Kan kita sudah berulang-ulang kali dikatakan bahwa yang namanya dorob atau jar majrur pasti punya apa? Punya apa? Setiap huruf jar dan dorob punya materi yang sudah berlalu, punya ta'alluq. Ya. Ta'alluq. Punya ta'alluq. Ta'alluq itu hubungan. Ta'alluq ada berapa? Satu. Ta'alluq. Kalau lafaz tindakan ta'alluqnya kepada apa? Kos apa? Ya. Pasti. Kalau nanti ta'alluqnya kepada fi'il berarti nanti istaqara atau yastaqiru. Fi'il madhi, yastaqiru fi'il mudhari'. Ya. Ini berarti yang menjadi khobarnya pada asalnya ini lafaz ini. Oke? Oke. Saya mau menta'alluqkan kepada isinya saja. Berarti ini terbentuk dari jumlah, ya. Jadi istaqara jadi dilarikan kepada isim fa'il. Yes. Isim fa'il istaqara apa? Tasrif istaqara. Yastaqiru istiqrar huwa mustaqirun. Nah, ini berarti mustaqirun. Ta'alluqnya itu mustaqirun. Jadi yang tahu cuma kita aja. Orang lain mah nggak tahu. Saya mau menta'alluqkan kepada istaqara boleh. Mau ke isim juga mustaqirun boleh. Mau ke kana juga boleh. Kana tetap kana anak. Ya. Jaidul kaifa jaid iku indaka ana indal umma boleh berarti kepada kana. Orang lain mah nggak tahu. Saya yang mau menartibnya gitu. Saya yang mau mendudukan kalimatnya bahwa ini kembalinya ta'alluqnya itu kepada kana. Berarti kepada kana itu fi'il sim. Kana fi'il sim. Masa karena fi'il sih. Fi'il apa? Fi'il madhi. Ciri fi'il madhi apa? Fi'il madhi apa cirinya? Ciri fi'il madhi apa? Apa ciri fi'il madhi? Tuhul akhiri abadan dibaca patah huruf akhirnya selamanya. Ya, makanya fi'il madhi itu mabni. Ya, nasoro ro alima ma. Ma-nya itu ada berarti dibaca patah baru fi'il madhi. Oke? Itu berarti ini namanya khobar terbentuk dari khobar ini terbentuk dari dorob. Kemudian bentuknya, pola terbentuknya dorob, polanya khobar terbentuk dari apa? Ghair mufrad. Ya, ghair mufrad. Itu. Kemudian
yang si B jumlah. Yang si B jumlah. Karena yang jumlahnya adalah apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kelihatan bentuk kalimat isimnya. Ya. Ini kelihatan jariyatuhu. Kalau ini enggak ada. Ya. Makanya dikatakan si B ini serupa. Jadi tetap yang menjadi khobarnya itu ini. Isakoro. Maka Zaidun utawi Pak Zaid indaka ikut tetap. Pakai makna ikut tetap. Karena maknanya di sini. Ya, tidak isakoro atau musakirun boleh. Kemudian sama yang juga Zaidun utawi Pak Zaid pidari ikut tetap di dalam rumah. Ininya yang menjadi khobarnya isakoro. Makanya dikatakan sebagai sibah jumlah. Yang aslinya jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita ulas. Khobarnya mubtada itu ada dua. Satu, dua. Kemudian yang mufrad terbagi dua bagian. Satu, dua. Kemudian yang jamid terbagi dua bagian. Satu, dua. Nah begitu. Kemudian pola khobar yang kedua yaitu ghair mufrad terbagi dua bagian. Satu, yang kedua. Kemudian contoh yang jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang jumlah fi'liyah. Sekarang kita lihat contoh nih, yang ini. Yang Zaidun duriba Abu ada. Zaidun duriba Abu terbentuk dari jumlah apa itu? Fi'liyah. Kemudian kedudukan Abu jadi apa itu? Naibul fa'il. Betul, naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il. Itu. Abunya itu menempati tempatnya fa'il. Itu caranya. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Kita tamatkan isim yang dibaca rofa ada 7. Yang selanjutnya adalah isim yang dibaca rofa. Apa? Isimnya kana wa tua. Sekarang amalnya kana wa itu apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Sekarang dapat kana Zaidun qaiman. Yang menjadi khobarnya apa? Qaiman. Kenapa qaiman jadi dibaca khobar? Dibaca nasab. Kenapa qaiman dibaca nasab? Jadi khobarnya kana. Kenapa lafaz Zaidun dibaca rofa? Karena menjadi isimnya kana. Ya, asalnya susunan Zaidun qaimun. Dimasuki kana menjadi kana Zaidun qaiman. Begitu. Oke, kemudian sahabatnya kana apa saja? Saudara-saudaranya kana apa saja? Punya saudara kana juga. Ya. Ya betul. Itu ada di itu. Di Amriti nanti ketemu di ini juga banyak nanti. Ada satu. Amsa. Asbaha. Ada. Iya, soro, laisa, infaka, bariha. Sama nanti mengamalnya apa itu? Mengamalnya apa? Mengamalnya apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Jadi kita bisa membuat tarfaul isma wa tansibul khobar dengan lafaz adha.
dola, bata, amsa, bariha, ya, patia, infaka, zaidun qaiman sama. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, jadi yang dibaca ropanya lafaz zaidun, isimnya. Udah paham tuh malah. Yang selanjutnya, yang 6, isim yang dibaca ropa yang ke-6 adalah khobarnya inna wa watua. Dalam lafaz inna zaidan qaimun, mana yang menjadi khobarnya? Qaimun, itu dibaca ropa. Kenapa dibaca ropa lafaz qaimun? Karena menjadi khobarnya in. Ya, termasuk salah satu isim yang dibaca ropa yang ke-6 adalah khobarnya inna. Sudah dibuktikan dengan contohnya, yaitu qaimun. Ini kata amritinya, tansibu innal mubtada isman wal khobaru tarfa'uhu ka inna zaidan dunador. Di amriti ada keterangan itu, bahwa inna menasobkan engkau kepada inna mubtada sebagai isimnya dan merupakan sebagai khobarnya. Itu ada keterangannya. Kemudian terakhir, isim yang dibaca ropa yang ke-7 yaitu tabi lil marfu. Tabi lil marfu. Tabi itu yang mengikuti. Yang mengikuti kepada apa? Lil marfu'i, kepada yang dibaca ropa. Salah satu yang suka mengikuti kepada yang dibaca ropa adalah na'at. Ya, na'at. Na'at. Na'at itu berarti sifat yang mensifati kepada man'utnya yang disifati. Man'ut itu yang disifati. Ya, man'ut itu yang disifati. Contohnya apa? Sekarang contoh yang pertama, na'at hakiki. Apa na'at hakiki? Apa artinya na'at hakiki? Contoh. Saya contoh. Ini yang hakiki. Hakiki, na'at yang hakiki. Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Mana yang menjadi na'atnya? Mana yang menjadi na'at? Lafaz apa? Al-fadilu yang utama. Man'utnya mana? Yang disifatinya apa? Yang telah datang itu laki-laki yang utama. Al-fadilu. Ini namanya na'at hakiki. Na'at hakiki itu adalah na'at yang di dalam lafaz ini mempunyai isim domir yang kembali kepada rajul. Berarti di sini mengandung huwa. Ya, ja'a telah datang, ar-rajulu laki-laki, sifatnya laki-laki, al-fadilu yang utama. Siapa yang utama? Huwa. Ya, laki-laki. Namanya na'at hakiki. Ya. Ada lagi yang disebut dengan na'at sababi, na'at sebab. Ya. Na'at sababi itu na'at yang merupakan isim dohir. Kalau tadi na'at hakiki adalah na'at yang merupakan kepada isim domir. Ini apa? Yang na'at yang hakiki. Na'at yang hakiki. Jadi na'at hakiki itu adalah apa?
Naat yang merupakan kepada isim domir. Di dalamnya al-fadilu itu terkandung makna huwa. Paham ya? Oke. Sekarang selanjutnya naat sababi. Naat sababi adalah naat yang merupakan kepada isim domirnya. Dohir. Kepada isim dohir. Kalau tadi isim domir. Beda. Isim dohir dan isim domir. Contoh. Mas yang ini. Ja'a rajulu alfa dilu abuhu. Ja'awis teka sopo arrajulu wong lanang. Sifatnya alanang alfadilu dan alfadili. Kenapa? Karena begini. Ya, arrajulu. Kemudian dia punya lafaz yang dibaca ropa. Sopo abu bapane rajul. Ini disebut sababi. Jadi bedanya naat hakiki merupakan kepada isim domir. Kalau naat sababi merupakan kepada isim dohir. Nampak kelihatan. Paham? Kartos? Oke. Lanjut. Sekarang isim yang dibaca ropa selanjutnya dari tabi lil marfu yaitu menjadi atof. Atof terbagi dua bagian. Satu, atof nasak. Yang kedua, atof bayan. Apa yang disebut dengan atof nasak? Atof nasak adalah menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya memakai perantaraan huruf atof. Memakai perantaraan huruf atof. Contoh. Apa contohnya? Shadaqallah. Shadaqallahu wa Kenapa? Karena diatofkan ke ini lafaz Allah. Sementara lafaz Allah itu menjadi apa keduanya? Menjadi fa'il. Kemudian kalau fa'il di sini dibaca apa? Apa? Makanya jangan shadaqallahi ya. Tapi shadaqallahu. Kemudian ada kalimat selanjutnya wa rasuluhu. Ini dibaca rofa. Kenapa? Karena menjadi atau dimaktubkan kepada ini lafaz Allah. Oleh apa? Oleh huruf waw. Salah satu di antara huruf atof adalah huruf waw. Punya dan. Ya, punya arti kata dan. Paham ya? Cari lagi apa huruf atof. Nanti banyak, nanti juga terbahas juga macam-macam huruf atof. Jadi hari ini sudah membahas tentang macam-macam kana wa ahwatuha, macam-macam inna wa ahwatuha. Saudaranya inna, saudaranya kana sudah terbahas. Oke? Paham? Selanjutnya yang kedua yaitu atof bayan. Apa yang dimaksud dengan atof bayan? Kalau atof bayan tidak memakai huruf atof. Tidak memakai huruf atof. Contoh aksamu, aksama, abu, Hafsin, Umar. Abu Hafsin.
U ma ru ro ri ru ro ri acamawi sumpah sopo Abu Habsin kemudian Uma ru yo Pak Umar menjadi fa'il karena itu tadi. Oke. Itu cara memberikan tanda bacanya. Namanya diatopkan kepada lafaz abu yang menjadi fa'il daripada aksama. Lanjut dikit lagi. Yang ketiga yaitu taukid. Taukid ada dua. Satu taukid labdi, dua taukid nawi. Taukid labdi otomatis lafadznya. Menguatkan dengan lafadznya. Banyak contohnya. Ja'a Zaidun ahuka bisa. Kalau maknawi ja'a al khalifatu nafsu yang maknawi. Ja'a wistaka sopo al khalifatu. Sopo al khalifatu khalifah. Kemudian dikasih jelasan nafsuhu. Yo awak deweku. Ya. Lafaz nafsu menjadi taukid. Taukid itu artinya menguatkan lafaz, menguatkan yang bahwa yang datang itu si khalifah gitu. Bahwa yang datang itu khalifah. Terakhir. Aduh, salamnya. Salam. Hiji tamunya. Tanggung dong. Ya, terakhir. Yang keempat badal ada 4. 1 kul. Contohnya apa? Contoh badal mingkul itu badal dari keseluruhan. Contohnya Ja'a Zaidun ahuka. Si Zaidnya datang, ya memang sudah semuanya jiwa raganya keseluruhannya itu datangnya itu tidak tangannya saja, ya tidak kepalanya saja, bahwa yang datang si Zaid itu si Zaidnya, kemudian ahuka yo sedulur anjir, sedulurnya si Zaid kabeh keseluruhannya, namanya kul min kul. Yang selanjutnya ba'du mingkul, sebagian dari keseluruhan. Contohnya akaltu arogipa. Akaltu aparnya? Akaltu artinya apa? Saya makan. Arogipa ing roti. Lain tempe. Arogipa roti. Kemudian dipakai lafaz sulu sahu. Sulu sahu. Sepertiganya roti. Berarti yang dimakan semuanya enggak. Dijelaskan sulu sahu, sepertiganya. Itu namanya ba'du minkul. Batuk. Lanjut. Nah,
Ada badal istimal. Contoh badal istimal. A'jabani. Harokatan. Ajabani menggunakan lingsun sapa Zaidun Zaid ilmunya si Zaid itu menjadi badal istimal yang fungsinya itu adalah ilmunya, ya, yang memberikan kemanfaatan itu si Zaid, ya ilmunya itu istimal namanya, penggunaan, ya. Oke. Terakhir ada yang disebut dengan badal golat. Golat itu keliru ngomong, keliru berbicara, luput, salah. Contoh, harokatan. Urang teh ngomong teh, urang nempot teh kuda, tapi kalau nyebutnya si Zaid gitu. Saya melihat Zaid al-Farsa ya kudana gitu. Berarti salah ngomong kita mangarana. Disebut badal golat. Ada badal golat, ada badal istimal, ada badal badul, ada badal kul. Oke. Ada yang mau tanyakan? Sekolah. Nanti kita ulas isim yang dibaca ropa yang keempat apa? Kemudian khobar mubtada terbagi berapa bagian? 1, 2, yang mufrad terbagi berapa bagian? 1, 2. Contoh yang jamid dat. Contoh yang makna. Kemudian contoh yang mustaq. Kemudian khobar mubtada yang nomor 2 Pak. Mufrad terbagi 2 bagian, 1, 2. Lanjut. Isim yang dibaca ropa yang kelima Pak. Kemudian yang keenam apa? Kemudian yang ketujuh apa? Yang ketujuh dibagi berapa bagian? 1, 2, 3. Badal. Wallahu a'lam bishawab. Terus doa.
Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.